ya, terutama masyarakat kita, karena menjadi korban penipuan dan korban kebohongan dalam bentuk apapun. Nah, orang yang suka menyebarkan kebohongan itu dikatakan memiliki sifat karakter dajjal. Saya ingin penjelasan dari Buya. Dajjal ini adalah musuhnya Nabi. Kalau Nabi itu adalah duta kebahagiaan Tuhan yang selalu berbagi kebahagiaan. Kalau Dajjal duta kebohongan, dia selalu berbagi kebohongan, penipuan dengan mengatasnamakan apapun, kadang-kadang juga mengatasnamakan agama. Nah, Dajjal itu sebenarnya seperti apa, Buya? Apa bisa nggak kita tafsirkan Dajjal dalam pengertian yang umum? Ada juga mungkin penafsiran-penafsiran secara tekstual. Itu saya ingin penjelasan dari Buya. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kita mesti sadari lagi tentang Dajjal ini, Saya melihatnya bahwa Dajjal ini menurut pendapat saya hanyalah simbol saja, bukan secara fisikly seperti di dalam kitab-kitab kuning yang saya baca. Itu tingginya Dajjal, dia kalau kakinya ke lautan itu sampai ke mata kaki, ya, lautan Atlantik itu hanya semata kakinya, segede apa itu. Kemudian dia bisa masuk ke rumah semua orang, kemudian dia bisa berbahasa apa saja. Nah, jangan-jangan Dajjal ini Mbah Google barangkali. Dia bisa berbahasa apa saja, bisa masuk ke dalam rumah-rumah orang, yang menyebabkan anak-anak kita jadi tidak sholat maghrib. Ya, asik sih nonton Google. Nah, mungkin Dajjal sama Google ada LO-nya sama ya, Google Dajjal. Kayak gitu. Ya. Dan matanya satu. Ya. Jadi bermata satu Dajjal, Illuminati. Ya, jangan-jangan itu Dajjal itu adalah negara yang tersembunyi. Ya, negara yang tersembunyi, tapi dia yang mengatur dunia ini. Iya. Ya, daulah khafiyah, mamlakatun khafiyatun tahkumul bilad, tahkumul alam. Ya, mamlakatun khafiyatun, kerajaan yang tersembunyi, orang tidak tahu di mana tempatnya, raja siapa, tapi tahkumul alam, mengatur dunia ini. Ya, boleh bisa saja ini Freemasonry, ya, Thariqah Masuniyah, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki modal-modal besar yang mengatur dunia ini. Rasa ampas mau dia. Ya, di mana saja ketika ada presiden lawan dijatuhin kok. Betul nggak? Presiden mana? Irak lawan jatuh, Gaddafi lawan jatuh semuanya. Ngatur dunia ini. Siapa itu? Nggak tahu, karena dia tersembunyi. Khofi. Khofi. Iya, kan gitu. Matanya satu, iya. Dan simbol-simbolnya juga ada, gitu. Ya, di Indonesia ada nggak? Ya ada. Di Cina ada, di seluruh dunia ada kok. Ya, dan mereka jumlahnya tidak banyak, sangat eksklusif sekali. Mereka yang memegang kekuasaan ini. Jadi Dajjal itu adalah sebagai simbol saja bahwa itu adalah suatu kekuatan, ya, yang luar biasa yang bisa mengatur dunia ini dan sangat tersembunyi sekali. Jadi ya, kita jangan berimajinasi makhluk besar ya, raksasa kayak raksasa besar setinggi apa gitu ya, sampai kepalanya di mega, ya nggak semacam itulah kira-kira. Ya, jadi begini nanti pada akhirnya kita dalam membaca Al-Quran, apakah itu tentang Dajjal, apakah tentang Ya'juj wa Ma'juj, apakah itu Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, ataukah Qabil dan Habil yang saling membunuh lalu akhirnya burung gagak, ya, memberikan pelajaran kepada Habil bagaimana mengubur saudaranya. Ini Al-Quran ini. Saya tidak terlalu menuntut pembenaran historisnya. Saya tidak dituntut untuk mencari artefak-artefak pembuktiannya, gimana ketemunya Nabi Khidir dengan Nabi Musa, di lautan mana, apa ini, tanggal berapa, gimana. Saya nggak ada urusan. Yang penting qasas Al-Quran ini, yang penting adalah wusulul mawa'id ila anfusina, itu sampainya mawa'id,
nasihat-nasihat, motivasi-motivasi yang bisa kita pahami, itu yang paling penting. Adapun Nabi Musa lupa ikannya di atas batu, di batunya di mana, Majma'ul Bahrain di mana, ya, antara lautan yang tawar dan lautan asin, itu Iskandar Zulkarnain ceritanya dan sebagainya. Kita tidak menuntut harus pembuktian secara historis terjadi demikian tanggal sekian, enggak, karena Al-Quran adalah sifatnya mawa'il. Yang penting mau'idhahnya saja yang bisa kita mampu, kita paham, ya sudah selesai. Ya. Saya kira mungkin seperti itu. Ya, coba kata-kata Dajjal sendiri, Dal, Jim, La, itu artinya pemalsuan, penipuan. Ya, Dajjal, Mudajjal, Dajjalun. Jadi kata-kata Dajjal itu seorang penipu, seorang pendusta. Itu dalam bahasa namanya ya Dajjal. Jadi bukan nama orang namanya Dajjal, tapi adalah sebagai sifat yang berlaku umum. Siapapun yang Tuhan penipu besar, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya notorious, ya. Bukan kriminal tapi notorious, atau penjahat besar lah. Itu. Terima kasih kita aja. Baik. Terima kasih.